Dengar Buku Official mempersembahkan Aku Tersentuh Cinta, karya Arif Rahman Lubis. Diterbitkan oleh Teladan Publishing, Gading Regensi Soekarno-Hatta, Bandung. Dibacakan oleh Faris Olis. Selamat mendengarkan. Ahli ibadah benar-benar mengikuti anjuran setan, membunuh dan mengubur gadis itu bersama anaknya. Dia juga membuat sebuah lubang dan meletakkan sebuah batu besar di atasnya setelah meratakan tanahnya. Setelah itu ia naik ke lantai atas biaranya untuk beribadah di sana. Tidak berapa lama berselang seperti yang dikehendaki Allah. Saudara-saudara sang gadis datang dari peperangan. Lalu mereka mendatangi biara dan menanyakan saudari mereka. Ahli ibadah menangis dan menunjukkan belas kasihannya terhadap saudari mereka seraya berkata, "Dia adalah seorang wanita yang paling baik. Itu adalah kuburannya. Lihatlah." Mereka mendatangi kuburan saudari mereka dan menangis di sana sebagai luapan kasih sayang mereka. Beberapa hari mereka berada di kuburan itu, lalu mereka pulang ke rumah. Pada malam harinya dan setelah mereka tidur, setan mendatangi mereka lewat mimpi. Setan muncul dalam rupa seorang musafir. Pertama kali ia datang dalam mimpi salah seorang di antara mereka yang paling tua. Setan bertanya tentang nasib saudarinya. Orang itu menjawab seperti apa yang dikatakan ahli ibadah. Bagaimana kematiannya dan bagaimana kasih sayang yang ditunjukkannya terhadap saudarinya itu. Bahkan ahli ibadah itu juga menunjukkan kuburannya. Namun setan menyangkal semua itu seraya berkata, "Ahli ibadah itu tidak berkata jujur tentang saudari kalian. Saudari kalian itu telah hamil dan melahirkan bayi karena perbuatan ahli ibadah. Lalu dia membunuh saudari kalian dan menguburnya di balik pintu sebelah kanan di bilik yang ditempati saudari kalian. Pergilah ke sana dan buktikan sendiri. Tentu kalian akan mendapatkan apa yang kukatakan ini." Lalu setan mendatangi dua saudaranya yang lain dan mengatakan hal yang sama. Ketika sudah bangun, mereka merasa heran dengan mimpi yang mereka alami. Dan mereka semakin heran ketika mereka memberitahu tentang mimpi mereka masing-masing. "Ini hanya sekedar mimpi. Kalian tak perlu memperdulikannya," kata yang paling tua. Yang paling muda berkata, "Demi Allah, aku tidak akan surut sebelum mendatangi tempat itu dan memeriksanya." Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mendatangi bilik yang dulu ditempati saudarinya. Mereka membuka pintu dan mencari-cari tempat seperti yang diberitahukan kepada mereka lewat mimpi. Ternyata benar, saudari mereka dan anaknya terkubur di tempat itu. Mereka menemui ahli ibadah dan menanyakan tentang nasib saudari mereka, dan tak ada pilihan lain bagi ahli ibadah selain mengakuinya karena godaan setan. Mereka pun menurunkan ahli ibadah dari biaranya dan siap untuk disalib. Tatkala ahli ibadah itu sedang diikat di papan, setan menemuinya seraya berkata, "Tentunya engkau sudah tahu bahwa sebenarnya akulah yang telah menggodamu dengan kehadiran wanita itu. Lalu engkau membuatnya hamil, lalu engkau membunuhnya dan anaknya. Jika pada saat ini engkau tunduk kepadaku dan kufur kepada Allah yang telah menciptakanmu dan membentuk dirimu, tentu engkau akan selamat dari keadaan yang akan menimpamu ini." Maka ahli ibadah itu menyatakan kufur kepada Allah. Namun kemudian setan meninggalkannya begitu saja dan membiarkan orang-orang menyalibnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita semua berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Setan adalah tukang tipu paling licik. Dia akan berusaha menipu cintamu dengan nafsu sehingga melakukan hal-hal yang dilarangnya, seolah benar padahal salah. Karenanya, kamu harus hati-hati.
Setan adalah tukang rias paling cerdik. Dia akan berupaya menghias maksiat-maksiat atas nama cinta. Sepertinya indah padahal buruk. Makanya, kamu harus waspada. Setan adalah tukang sulap paling lihai. Dia akan menyulap kecenderungan suci di hatimu menjadi alasan berbuat dosa. Laksana membawa nikmat, padahal mendatangkan azab. Sebabnya, kamu wajib senantiasa berjaga. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 62. Maka, marilah resapi beberapa poin di bawah ini. Saya mencoba memberikan jawaban atas alasan-alasan keliru yang selama ini bermunculan. Yang bisa jadi, alasan ini dihembuskan setan agar menggelincirkan anak keturunan Adam. Semoga hatimu tergugah untuk menjaga cintamu senantiasa suci terjaga. Dijauhkan dari tipuan hubungan yang seolah baik padahal jelek, yang seolah indah padahal bisa mendatangkan sengsara. Hubungan yang selama ini tidak dikenal dalam Islam. Hubungan ini dinamakan pacaran. Pacarannya sehat tanpa maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang segala jenis berduaan dengan non-mahram. Yang ketiganya adalah setan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali ia berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, tanpa disertai oleh mahram si wanita, karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masa setiap hari kamu melanggar? Apa dirimu mau terus-terusan ditemani setan? Bahkan untuk pandangan, kita diperintahkan menjaga pandangan. Masa iya pacaran enggak pakai pandang-pandangan, berdua-duaan, atau berpegangan tangan? Tentu tidak benar bahwa ada pacaran sehat karena tanpa maksiat. Pacarannya positif, bisa bikin tambah rajin sholat, sedekah, puasa. Beneran positif. Apa tidak sayang dengan ibadahnya? Sholat, sedekah, dan puasanya bisa terkikis pahalanya karena salah niat. Niatnya bisa buyar antara karena pacar atau karena Allah. So, malah jadi lebih sulit kan dalam menjaga niat? Sesungguhnya, amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau karena perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tujukan. Hadis riwayat Bukhari. Pacarannya direstui orang tua. Justru kalau kamu sayang orang tua, tugasmu untuk menjauhkan orang tua dari sulitnya pertanggungjawaban di akhirat akibat membiarkan anaknya terus bermaksiat selama pacaran. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Pacaran bikin hati senang. Hati senang sebenarnya bisa didapatkan bersama keluarga dan teman-teman. Nggak perlu dengan pacaran. Kalau senangnya dalam aktivitas berduaan, sementara setan terus menguntit siap memberikan jebakan. Senang sementara bisa berbalas sesal selamanya. Pacaran, dosa yang dilakuin kecil saja. Tak akan kecil dosa kita pandang jika menyadari kepada siapa kita durhaka. Allah yang selalu menjaga, merawat, memberimu rezeki. Tidaklah pantas engkau balas ke Maha Kasih dan Maha Sayangnya dengan dosa-dosa kecil yang terus bertambah setiap harinya.
Jika setahun kamu memiliki 365 hari. Jika 10 tahun kamu punya 3.650 hari. Dan kamu melakukan 10 dosa kecil sehari selama 10 tahun berpacaran, maka berapa dosa kecilmu? Ya, 36.500 dosa. Bagaimana jika melakukan 100 dosa kecil? Maka dalam 10 tahun sama dengan 365.000 dosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Masihkah merasa tumpukan itu sesuatu yang kecil lagi biasa? Pacaran, biar kami ada ikatan. Ikatan apa yang pernah didapat dari pacaran? Tidak ada. Jangan tertutupi mata dan hati. Lihatlah, ada yang 15 tahun pacaran pada akhirnya putus. Selang sebulan si mantan memberi undangan. Ada yang pacaran sampai hamil, nauzubillah. Pada akhirnya kabur, meninggalkan tanpa memberi pertanggungjawaban. Jodoh didekatkan dengan mendekati Allah, bukan dengan bermaksiat padanya lewat pacaran. Pacaran bukti keseriusan. Kalau dia lelaki dan serius, dia pasti akan datang dan menyampaikan lamaran. Kalau dia wanita dan serius, dia akan meminta izin walinya untuk didatangi laki-laki yang akan meminang. Ya, kalau keduanya serius, akan segera berujung pada lamaran dan pernikahan. Kalau salah satunya saja yang serius, yang ada hanyalah hubungan digantung kayak jemuran. Kalau dua-duanya nggak serius, nah ini yang mengakibatkan pacaran berkepanjangan tanpa ada kejelasan. Jadi, mau segera diseriusin atau terus digantung kayak jemuran? Kalau nggak pacaran sekarang, nanti susah jodohnya. Untuk alasan yang terakhir ini, biarkan seorang anak kecil membantahnya untuk kita. Ini kisah anak kecil dan supir angkot. Berikut kisah lengkapnya yang sempat viral di Facebook. Dari akun Facebook Maryam Ma'azati. Anak ini, kalau diingat-ingat kasihan juga. Karena ditanya mulu sama si abang angkot. Ceritanya, ada sekelompok pelajar, kayaknya SMP kelas 1, yang lagi nungguin angkot tujuan pulangnya. Ada dia, si anak laki-laki, dan 3 orang lainnya perempuan. Anak itu mengulurkan jempolnya kepada angkot yang akan ditumpanginya, yang kebetulan saya tumpangi juga, dan say goodbye kepada teman-temannya karena beda arah tujuan. Percakapan dimulai. Sopir, "Lah, pacarnya kok gak diajak, Dek?" Pelajar, "Lah, itu mah teman saya, Bang." Sopir, "Hahaha, ceweknya kali." Pelajar, "Enggak, Bang, dia mah pacar teman saya." Sopir, "Emang situ gak punya cewek?" Pelajar, "Enggak lah, Bang, masih kecil." Sopir, "Lah emang, kenapa kalau masih kecil? Gak apa-apa kan? Anak saya juga gitu. Asal baik-baik aja pacarannya." Dengan bangganya, saya tertawa kecil. Untung gak kelihatan karena pakai masker. Pelajar, "Enggak lah, Bang, enggak boleh, dosa." Sopir, "Lah enggak dong, kan main-main aja." Pelajar, "Enggak lah, Bang, ntar diomelin saya." Si anak laki-laki tetap nolak. Sopir, "Ya ntar kalau kamu pacaran, kamu ke rumahnya, samperin, bilang aja ke mamahnya mau belajar." Belajar dosa, Bang? Pelajar, saking keselnya ditanyain terus, ia terdiam. Sopir, "Udah, gak apa-apa, Dek. Ya gak, Bu?" Tanya si sopir kepada salah satu penumpang yang duduk di sampingnya. Dan si ibu pun mengiyakannya. Pelajar, "Saya masih kecil, Bang. Pacaran itu dosa. Ntar kalau udah gede juga ada jodohnya."
Semua terdiam. Saya tertawa dalam hati sambil ngomong, "Good answer, mantap deh." Bagaimana jika tidak pacaran? Mungkin ada yang pernah bertanya, bagaimana mungkin saya bisa mencintainya jika sebelumnya rasa cinta itu tidak bergelora di dalam dada? Untuk menjawabnya, marilah kita simak kalimat ilahi dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Jadi insya Allah, sudah fitrahnya pada dirimu, engkau akan berkasih sayang dengan pasanganmu. Lagi pula, cinta itu proses kerja, bukan sekadar hasil. Akibatnya, jika kamu sudah menikah dengan pasangan halalmu, maka kamu akan berusaha bekerja keras untuk mencintainya, memperhatikannya, menjaganya, membahagiakannya, memberikan yang terbaik kepadanya, dan melakukan kerja-kerja cinta lainnya. Semakin banyak kerja mencinta, semakin dalamlah rasa cinta di dalam dada kalian berdua. Kedalaman cinta menjadi aneh untuk diuji dalam hubungan bernama pacaran. Karena selain penuh kemaksiatan, pacaran juga berpotensi besar penuh kepalsuan. Kata apa selain kepalsuan yang bisa menggambarkan cinta yang didasari ketertarikan akibat perjumpaan sesaat? Sesaat demi sesaat, dalam kondisi menyiapkan diri sehingga ada di tampilan terbaik, dengan menutupi kekurangan bahkan kadang menyembunyikan kondisi sesungguhnya terkait kebiasaan, aktivitas keseharian, keluarga, dan kondisi keuangan. Kamu bisa mendapatkan ketertarikan awal dengan melihatnya jelas saat ta'aruf. Tak perlu mencari ketertarikan dengan memandanginya lekat-lekat dan bertahun-tahun. Ketertarikan pada pandangan pertama, insya Allah sudah cukup. Ini merupakan benih awal yang bisa dipupuk dan dirawat secara seksama di dalam hati setelah akad kelak. Jika saat memandang wajahnya, di waktu ta'aruf ada ketertarikan, maka insya Allah semakin banyak menatapnya setelah pernikahan akan mendatangkan keberkahan dan semakin memperkuat kecintaan. Mungkin juga kamu pernah berpikir, bagaimana mungkin saya bisa cocok dengannya jika sebelumnya saya tidak berpacaran dengannya? Justru, kecocokan itu tidak bisa benar-benar didapatkan dari hubungan pacaran. Kenapa? Karena sosoknya yang ditampilkan seringkali bukan sosoknya yang sebenarnya. Penuh polesan, santunnya polesan, senyumnya disiapkan. Kadang, motornya juga pinjaman, uang untuk mentraktir juga hasil utang. Bahkan untuk hal yang terkesan baik pun, kadang dipacu semangat semu. Semangat tahajud dan ngingetin tahajud saat sedang kasmaran. Kalau sudah putus atau marahan, apa iya kamu diingetin tahajud? Yakin? Enggak deh. Sementara kelak kamu akan berinteraksi sehari 24 jam dengan pasanganmu. Lalu kamu mau terlena dengan hal-hal baik yang ditonjolkan dan kejelekan yang disembunyikan? Lah, kalau ta'aruf memangnya bisa? Insya Allah. Perihal ta'aruf ini akan dibahas di detail di buku selanjutnya ya. Namun sebagai gambaran saja, selain proses mengenalnya yang dijaga agar terhindar dari maksiat, dalam ta'aruf kamu juga bisa menggali hal-hal yang lebih penting untuk diketahui. Misalnya visi hidup, visi berumah tangga, peta hidup dari tahun ke tahun, kebiasaan positif dan negatif, keadaan keluarga, usaha atau pekerjaan, ibadah, karakter diri, dan lainnya. Wah, hal detail-detail itu bagaimana bisa diketahui hanya dengan jalan ta'aruf? Insya Allah bisa banyak hal yang kamu gali. Karena selain meminta biodata dan beberapa pertemuan dengan calon pasangan dengan didampingi perantara, kamu juga bisa menggali informasi dari pihak lain yang kompeten untuk menggambarkan siapa dia yang menjadi calonmu. Dari tetangganya, dari teman kosannya dulu, dari sahabat karibnya, dari rekan kerjanya,
dari rekan usahanya sampai ke orang-orang yang pernah berkonflik dengannya. Bukan hanya itu, setelahnya kamu akan bermusyawarah kepada orang-orang penting dalam hidup, kemudian meminta pilihan terbaik dari Allah. Detailnya, sabar ya. Pembahasan hal tersebut menjadi jatah buku selanjutnya, insya Allah. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.